eksploitasi, pengolahan yang salah-salah dikit masyarakatnya gaduh, begitu. Nah, pada saat itu saya selain membuat riset, lalu saya ikuti dengan pelatihan menulis. Nah ini nanti kalau bisa kita lanjutkan, tapi dengan biaya yang murah ya. Kalau pelatihan dengan saya pakai Zoom, nah, biar murah karena dan itu berkali-kali pertemuan sampai. Karena begini, ada hal yang kalau bahasa ininya, teman-teman kadang mendapatkan informasi yang sangat terbatas, padahal dihadapkan pada situasi yang sangat mendesak. Nah, sinergi dalam mengkomunikasikan ini yang saya kira terkadang di satu pihak bisa jadi kurang transparan terhadap data dan informasinya. Di satu pihak ada kebutuhan yang segera harus direspon karena ada kebutuhan mendesak, desakan dari berbagai pihak, apalagi kalau sudah sampai masyarakat turun, masyarakat adat tuh, ini kan soal lahan dan lain-lain, ini kan hal-hal yang sangat krusial. Nah, kalau ada panduan bagi kawan-kawan jurnalis khusus peliputan masalah-masalah seperti ini, mulai dari tahapannya itu sebelum eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, ada satu tahapan lagi di awal tuh kalau tambang itu saya kira kalau ada pemahaman yang sama, karena ada dua konteks yang penting ya, pendekatan hak asasi manusia dan pendekatan lingkungan. Nah ini dua-duanya harus dipahami secara baik dan harus ada literasi secara khusus. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti teman-teman kalau kita ajak duduk bareng membicarakan ini, syukur nanti Pak Reno juga mendukung, ini akan sangat baik sekali ya, supaya kita punya kesamaan pandangan ya, dari mulai proses-proses di prospek sampai eksplorasi, eksploitasi dan pengolahan itu ada pemahaman yang sama. Karena tulisan-tulisannya saya pada saat mengikuti awarding Pertamina, tulisan-tulisannya sangat baik sebetulnya, sehingga selalu ada pemenang-pemenang ya, karena bisa mengkomunikasikan dengan baik sumber daya energi yang sudah ada dan bagaimana memberikan kemanfaatan kepada masyarakat, termasuk tantangan-tantangan yang dihadapi. Nah yang kedua tadi yang terkait dengan kesejahteraan wartawan. Sebetulnya peningkatan kapasitas wartawan melalui UKW, apakah itu kemudian berstatus wartawan muda, madya, dan utama, itu bagian dari kesejahteraan loh Pak. Kan pendidikan itu salah satu bentuk kesejahteraan yang diperoleh oleh masyarakat wartawan. Karena tidak semua wartawan memiliki kesempatan mengikuti UKW. Pertanyaan berikutnya, Bu Nini setelah dapat julukan muda, madya, dan utama, lalu apa? Apakah ada peluang tunjangan? Nah, ini tunjangan ini dari mana nih? Harusnya memang media yang memberikan tunjangan, dan saya meyakini harusnya itu ekuivalen. Begitu seseorang dikatakan muda yang memiliki tugas mandat 4 hal dari 11 kompetensi yang diwajibkan ketika utama, muda yaitu 6 dari 11, dan utama itu 11, dia bisa merancang rubrik dan lain-lain, maka otomatis pendapatannya akan meningkat. Ini yang secara umum ya. Bagaimana media-media yang tidak memiliki kemampuan untuk itu? Ini jawabannya susah ini saya. Apalagi kondisi media sekarang yang iklannya lebih banyak ke platform. Dan platform belum mau berbagi pendapatan secara adil kepada media. Saya ingin menyampaikan bahwa di beberapa kesempatan ini sudah 2 kali diskusi kami lakukan dengan beberapa teman. Memang ada kebutuhan. Tadi kan sebetulnya Pak Reno sudah memberi peluang kepada kita. Coba dirumuskan. Bagaimana bentuk tunjangan itu? Ini karena soal sustainability pers, sustainability media,
itu bukan tanggung jawab pers semata-mata. Tanggung jawab pemerintah. Di Undang-Undang 40 itu tanggung jawab pemerintah. Karena pers itu kehadirannya untuk memenuhi kebutuhan hak konstitusional warga negara untuk tahu. Ya. Right to know. Nah, beberapa waktu yang lalu Pak Reno, hasil diskusi itu, apakah memungkinkan pemerintah itu membuat regulasi, memikirkan dari regulasi tanggung jawab kesejahteraan untuk media atau untuk wartawan ini, memang ada dana khusus yang didedikasikan untuk kehidupan pers agar dia tetap hidup. Nah, ini saya langsung bingung nih, gimana mintanya kementerian aja dikurangi gitu ya Pak Reno ya. Tapi kan nggak apa-apa, sebagai proses kita upayakan dulu. Hari ini teman-teman jurnalis itu kan kalau dalam nilai-nilai HAM itu bisa disebut sebagai human right defender, pejuang hak asasi manusia. Nggak ada loh Pak tunjangan untuk mereka sama sekali. Tunjangan kalau misalnya medianya nggak memenuhi hanya honor saja, apa namanya, gaji sampai gaji ke-13, kadang-kadang ke-13-nya nggak dapat. Lalu ada tunjangan kesehatan, ada tunjangan ketenaga kerjaan, di luar itu tidak ada sama sekali. Begitu tunjangan-tunjangan itu tidak memenuhi sebagaimana prasyarat yang dipersyaratkan oleh Dewan Pers, minimal sesuai dengan upah minimum regional di wilayah masing-masing, nggak ada tunjangan apapun dari pemerintah. Yang diperoleh dari pemerintah itu hanya pada saat masa COVID. Waktu itu ada, ya, meskipun tidak semua memperoleh. Nah, ini yang kemudian diharapkan ke depan. Ini saya kira lontaran tadi sangat baik, harus kita apresiasi. Ayo kita sama-sama memikirkan tunjangan ini bukan didasarkan pada kompetensi seperti dana fungsional dosen ya, naik tingkat, lalu bukan, tapi didedikasikan untuk jurnalis dan kehidupan media. Itu saya kira dana blogger dari Pak ya, belum kebayang. Dana yang kalau di isu perempuan itu namanya dana pundi, yang itu memang dana ini didedikasikan untuk para pejuang pers yang tetap berdedikasi pada kemerdekaan pers, tetapi memang tidak memperoleh gaji atau tunjangan dari manapun, gitu ya. Itu saya kira pemikiran yang sangat baik, tetapi kalau itu dikaitkan dengan tanggung jawab pemerintah untuk masing-masing wartawan yang naik pangkat, itu saya kira masih mungkin masih jauh lah kalau dari situ. Tapi kalau ini dana yang bukan hanya pemerintah, saya kira swasta dan lain-lain memberikan kontribusi di situ agar pers kita tetap hidup, jurnalis kita tetap hidup, maka itu sangat mungkin. Jadi bukan pada individu-individu ya, tapi ekosistemnya supaya pers tetap hidup. Yang kedua, saya tadi mengatakan moratorium media bukan berarti menutup sama sekali fungsi pers, peran jurnalis untuk mendedikasikan dirinya pada kehidupan pers. Karena saya meyakini bahwa pers itu akan hidup dalam kondisi apapun, ya, dalam kondisi tekanan apapun, karya-karya jurnalistik berkualitas akan tetap ada. Karena apa? Mereka bekerja berdasarkan panggilan jiwa. Dan hari ini kalau saya ditanya, apakah banyak media alternatif, termasuk para jurnalis, jurnalis warga ya, yang citizen journalism, itu tuh sangat besar Pak jumlahnya. Saya bertemu dengan para senior yang tiba-tiba menghadiahi saya tulisan-tulisan yang sangat luar biasa. Beliau menyampaikan, ini kami kalau pakai model media dari aspek bisnis ini nggak bisa terbit ini, karena semua wartawan yang ada di sini tidak digaji. Tapi kami para wartawan senior yang purna tugas dari satu perusahaan media bergabung dan tetap ingin menulis. Ini kan luar biasa ini. Jadi saya percaya bahwa yang begini akan tetap hidup. Ya, makna moratorium yang tadi saya sampaikan adalah merespon
pertumbuhan media yang tidak profesional, yang ini merendahkan martabat pers itu sendiri. Dia menyebut dirinya media, nini.com udah jadi media. Ini apa? Orang Nini itu bukan jurnalis, tiba-tiba dia jadi wartawan. Tiba-tiba punya media hanya berbekal daftar yang bisa jadi beberapa hal administrasinya fiktif, manipulatif. Saya sebagai ketua pendataan dulu ya, waktu melakukan verifikasi berapa kali saya dibohongi. Sakit loh Pak dibohongi itu Pak. Saya melakukan verifikasi pendataan di Sulawesi sampai ke ujung tuh, Bulukumba masih ujung 3 jam lagi. Saya ketemu apa? Kesannya itu kantor. Saya udah curiga ini kantor kok bentuknya kayak begini ya. Tulisan balihonya, tulisan nama medianya baru gitu ya. Kok nggak spanduknya itu baru. Lalu kok nggak ada kelihatan mesin ketik atau apalah, komputer gitu. Ayo udahlah saya pura-pura aja minta ke toilet. Bener, warung pecel lele, yang ada pereng di situ. Bahkan kalau kayak gini martabat pers, martabat media kita hancur Pak. Itu berani mendaftar ke Dewan Pers untuk didata. Artinya berbadan hukumnya sudah selesai. Ya. Nah, lagi muter lagi saya ke daerah mana lagi? Sama kondisinya, banyak sekali yang begini. Dalam konteks inilah kemudian hasil riset yang dilakukan oleh PR2 Media itu mengatakan bagaimana kalau moratorium. Tapi kalau untuk media-media yang profesional yang tadi Bapak sampaikan, kami setelah purna tugas, Pak, terutama yang utama ya ini saya kira masih ingin kemudian membuat media ya monggo saja asal profesional tadi, betul-betul bisa gaji karyawan, gaji jurnalis itu juga saya jangan dibohongin. Saya pernah jadi tergugat loh Pak. Begini, ini nih dulu modelnya itu bukti memberikan gaji pada wartawan itu dengan cara manual, ditandatangani oleh wartawan, diketahui oleh direktur. Nah, dikirimkan ke Dewan Pers. Oh bener nih, karena semua wartawannya udah tanda tangan. Sah kan? Lalu saya digugat, saya dilaporkan ke polisi karena Dewan Pers melegitimasi kebohongan. Loh, bohongnya di mana? Ternyata tanda tangan transfer tadi, tanda tangan memberi honor itu tidak sebanyak tanda tangan yang dijanjikan ini. Nah, saya mengesahkan kan, itu satu. Akhirnya kami ganti Pak, nggak dengan cara manual buktinya, tapi dengan cara transfer langsung dari perusahaan ke masing-masing wartawan dan karyawannya. Apa yang terjadi? Bukti transfer pun itu dimanipulatif. Setelah transfer uangnya diminta lagi. Lalu terus saya harus bagaimana? Menghadapi wong elek-elek ini loh Pak yang saya sebut tadi harus di moratorium itu karena tidak ada itikat baik untuk meningkatkan martabat pers kita. Ini merendahkan martabat. Makanya belum lagi yang minta cepean dan lain-lain itu pusing saya. Dan berkali-kali keluhan ini ada. Ya, kalau ada kekurangan konten penulisan, ketidakpahaman membuat tulisan, kita masih semangat lah gimana meningkatkan kapasitas mereka. Tapi kalau soal moralitas ini jadi susah sekali kita.